wabarakatuh. Halo Salih dan Salihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga Salih dan Salihah beserta ayah bunda di rumah selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, Salih Salihah, alhamdulillah bertemu lagi dalam video pembelajaran Bina Ibadah bersama Ibu Bunga. Nah, Salih Salihah, sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Hands on pray and bend your hands. Let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Salih Salihah yang sudah berdoa bersama Ibu Bunga. Nah, Salih Salihah, pada video pembelajaran hari ini, Ibu Bunga akan mengajak Salih Salihah mengenal lebih dalam tentang sunnah wudu. Nah, siapa yang pernah mendengar sunnah wudu? Tapi sebelumnya, Ibu Bunga ingatkan kembali pada video pembelajaran sebelumnya bersama Miss Nunu, Salih Salihah sudah belajar tentang rukun wudu. Nah, sekarang ada sunnah wudu. Apa itu sunnah wudu? Nanti kita belajar bersama-sama ya. Tapi sebelumnya Ibu Bunga mau mengajak Salih Salihah untuk menyanyikan tepuk wudu. Siapa yang sudah tahu tepuk wudu? Oke, kalau sudah tahu, kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3, tepuk wudu. Baca bismillah lalu cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, cuci muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Gimana? Bisa Salih Salihah? Kita ulangi sekali lagi ya. Tepuk wudu. Baca bismillah lalu cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, cuci muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Amin. Gimana? Sudah bisa Salih Salihah? Insya Allah sudah bisa ya. Nah, kalau sudah siap mau menyimak pembelajaran hari ini, langsung aja kita lihat video pembelajaran tentang sunnah wudu. Tapi sebelumnya, silahkan cari tempat duduk yang nyaman, siapkan alat tulisnya, dan ingat untuk selalu fokus menyimak video pembelajaran. Selamat menyaksikan Salih dan Salihah. Sunnah wudu, materi Bina Ibadah kelas 2. Nah, Salih Salihah, sebelum kita masuk ke materi tentang sunnah wudu, pada video pembelajaran Bina Ibadah minggu lalu bersama Miss Nunu, Salih Salihah sudah belajar ya tentang rukun wudu. Nah, Ibu Bunga akan mengajak kembali Salih Salihah untuk mengingat apa itu rukun wudu. Nah, siapa yang masih ingat apa saja yang termasuk ke dalam rukun wudu? Yuk kita sebutkan bersama-sama. Rukun wudu terdiri dari yang pertama yaitu berniat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat membasuh sebagian kepala atau mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib
artinya tertib adalah berurutan sesuai dengan urutan rukun wudhu. Nah, inilah yang termasuk ke dalam rukun wudhu. Setelah mempelajari rukun wudhu, kita akan membahas tentang sunnah wudhu. Nah, tapi sebelumnya, sholih-sholihah, apa sih perbedaan dari rukun wudhu dan sunnah wudhu? Ada yang tahu perbedaan keduanya? Baik, sholih-sholihah, sebelum kita masuk ke apa saja yang termasuk sunnah wudhu, Ibu Bunga akan menjelaskan perbedaan rukun wudhu dan sunnah wudhu dimulai dari pengertiannya. Nah, pengertian dari rukun wudhu yaitu langkah-langkah dalam berwudhu yang wajib dilakukan dan tidak boleh terlewatkan. Nah, jika ada langkah-langkah yang terlewatkan, maka wudhunya tidak sah. Nah, rukun wudhu ini hukumnya wajib ya, sholih dan sholihah. Apa itu wajib? Iya, wajib adalah ketika kita mengerjakannya, maka kita akan mendapatkan pahala. Nah, tapi ketika kita tidak mengerjakannya, maka kita akan mendapatkan dosa. Jadi rukun wudhu ini harus wajib dilaksanakan, tidak boleh terlewatkan. Sementara pengertian dari sunnah wudhu yaitu adalah hal-hal yang dianjurkan dalam berwudhu, yang jika dilakukan mendapatkan pahala, dan jika tidak dilakukan tidak mendapat pahala. Wah, rugi sekali ya jika kita tidak melakukannya. Sholih-sholihah tentunya ingin ya mendapat pahala. Nah, untuk itu sunnah wudhunya juga harus dilaksanakan. Nah, itulah perbedaan dari rukun wudhu dan sunnah wudhu. Baik, sholih-sholihah, sekarang kita lihat apa saja sih yang termasuk ke dalam sunnah wudhu. Yang pertama, sunnah wudhu yang pertama yaitu membaca basmalah. Yuk kita ucapkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian sunnah wudhu yang kedua yaitu adalah menggosok gigi. Nah, seperti hadis Rasulullah SAW bersabda, seandainya tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak atau menggosok gigi dengan kayu aurok pada setiap kali berwudu. Hadis riwayat Malik Ahmad dan An-Nasa'i. Nah, sholih-sholihah, pada zaman Rasulullah dulu, Rasulullah sebelum wudu juga menggosok gigi. Bedanya menggosok giginya menggunakan siwak. Siwak adalah sejenis kayu. Nah, kalau sekarang sholih-sholihah boleh menggosok gigi dengan sikat gigi ya. Nah, agar mendapatkan pahala sunnahnya. Kemudian sunnah wudhu yang ketiga yaitu adalah mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan. Seperti hadis berikut ini, sempurnakanlah dalam berwudhu, usaplah sela-sela jari, dan isaplah air ke dalam hidung, dalam-dalam, kecuali jika engkau sedang berpuasa. Hadis riwayat Imam 4 dan hadis sahih menurut Ibnu Khuzaimah. Nah, sholih-sholihah, jika rukun wudhu yaitu mewajibkan kita membasuh tangan hingga ke siku, maka sunnah wudhu yang lain yaitu adalah mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Nah, selanjutnya sunnah wudhu yang keempat yaitu adalah mendahulukan anggota wudhu yang kanan, kemudian baru yang kiri. Hendaklah kalian mulai yang sebelah kanan dari anggota wudhunya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, sholih-sholihah, biasakan ya ketika berwudhu itu mendahulukan bagian kanan, baru kemudian bagian kiri.
Selanjutnya, sunnah wudhu yang kelima yaitu berkumur dan membersihkan hidung. Sebuah hadis mengatakan, barang siapa berwudu hendaklah mengeluarkan air dari hidung. Hadis riwayat Bukhari. Nah, solih-solihah, dalam berwudu juga disunahkan untuk berkumur-kumur menggunakan air wudu. Kemudian membersihkan hidung dengan cara memasukkan sedikit air atau menghisap sedikit air ke hidung, lalu kita keluarkan lagi. Nah, itu adalah sunnahnya agar kita mendapatkan pahala sunnah berwudu. Selanjutnya, yaitu yang keenam adalah mengusap seluruh kepala dan kedua telinga. Sunnah wudu yang ketujuh yaitu membaca doa selesai wudu. Siapa yang sudah hafal doa selesai berwudunya? Yuk kita lafazkan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Nah, itulah doa selesai berwudu. Ayo, siapa yang sudah hafal doanya? Insya Allah semua solih-solihah kelas 2 sudah hafal ya. Nah, solih-solihah membaca doa selesai wudu juga termasuk sunnah wudu. Nah, itulah tadi sunnah-sunnah dalam berwudu. Bagaimana? Apakah solih-solihah sudah memahaminya? Atau masih kebingungan nih membedakan mana rukun wudu dan mana sunnah wudu? Nah, kita lihat bersama-sama. Inilah perbedaan rukun wudu dan sunnah wudu. Bisa dilihat bersama-sama ya, solih-solihah. Jika rukun wudu adalah langkah-langkah wudu yang wajib kita laksanakan, tidak boleh terlewati. Jika ada yang terlewati, maka wudunya tidak sah dan kita harus mengulang dari awal. Sementara sunnah wudu adalah hal-hal yang dianjurkan ketika berwudu. Nah, ketika kita melaksanakan sunnah wudu, maka kita akan mendapat pahala. Tapi jika tidak dilaksanakannya, kita tidak mendapatkan pahala. Tentu itu suatu kerugian yang besar untuk umat Islam. Nah, untuk itu solih-solihah biasakan untuk melaksanakan rukun wudu beserta sunnah wudunya. Nah, agar wudu kita sempurna ya solih-solihah, jadi rukun dan sunnah wudunya harus dilaksanakan. Alhamdulillah solih-solihah, itulah materi yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang rukun wudu dan sunnah wudu. Bagaimana solih-solihah sudah bisa membedakan mana yang termasuk rukun wudu dan mana yang termasuk sunnah wudu? Agar lebih paham, yuk kita membuat mind map tentang rukun wudu dan sunnah wudu agar solih-solihah mudah menghafalkannya. Bagaimana cara membuatnya? Simak video berikut ini ya. Alat yang diperlukan ada gunting, lem, spidol, pensil, dan alat tulis lainnya. Nah, pertama kita ambil origami yang berwarna, lalu kita tulis rukun wudu. Nah, boleh dipola sesuai dengan kreasi masing-masing ya. Bu Bunga mempolanya dengan gambar awan. Lalu diberi kaki-kaki seperti ini. Nah, kemudian kita gunting sesuai dengan pola yang sudah kita buat. Boleh polanya, boleh yang lain. Nah, kaki-kakinya juga kita gunting gunanya untuk menempelkan bagian yang lainnya.
Lalu ambil origami yang berbeda warna, kita akan membuat sunnah wudhu. Nah, polanya masih sama, boleh solih-solihah bebas ya untuk polanya. Nah, kita gunting sesuai dengan garis yang telah kita gambar. Hati-hati menggunakan guntingnya. Nah, untuk judulnya sudah jadi. Sekarang kita akan membuat poin-poin dari setiap rukun wudhu dan sunnah wudhu. Rukun wudhu yang pertama yaitu berniat. Nah, kita tulis ya dari berniat sampai ke rukun wudhu yang terakhir. Nah, lalu kita pola setiap poin rukun wudhunya. Polanya sama seperti yang di awal, yaitu kalau berbunga kan awan ya, solih-solihah boleh disesuaikan. Lalu kita gunting satu persatu ya, solih-solihah. Nah, untuk setiap poinnya kita menggunting satu persatu. Lalu kita tempelkan bagian kakinya ke belakang seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini untuk yang rukun wudhu. Sekarang kita membuat yang sunnah wudhu. Caranya sama ya. Tulis setiap poin sunnah wudhunya. Lalu kita pola dan kita gunting. Ingat kaki-kakinya juga untuk digunting, lalu kita tempelkan. Nah, seperti ini. Lakukan hingga selesai ya, hingga poin-poinnya tertulis semua. Nah, inilah jadinya. Sekarang kita tempel. Nah, berbunga tempel di mading seperti ini. Solih-solihah boleh menempelnya di pintu atau di dinding kamar. Nah, bagaimana solih-solihah mudah membuat mind mapnya ya? Gunakan kertas origami warna apa saja yang ada di rumah. Kemudian nanti jika sudah selesai membuatnya, boleh difotokan dan dikirim melalui Google Classroom. Mudah-mudahan dengan membuat mind map rukun wudhu dan sunnah wudhu, solih-solihah menjadi lebih paham perbedaan dari rukun wudhu dan sunnah wudhu. Terima kasih solih-solihah yang sudah menyimak video pembelajaran hari ini dengan sangat hebat. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya ya.